Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kotrun Nada Rasyidah dari kelas PGSD 4A. Saya akan menjelaskan analisis dari multimedia pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Secara umum, manfaat media pembelajaran ialah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif dan efisien baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Fungsi atensi, media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Fungsi afektif, yaitu fungsi media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Menurut Sutikno, fungsi media dalam proses pembelajaran diantaranya 1. Menarik perhatian siswa, 2. Pembelajaran lebih komunikatif dan produktif, 3. Waktu pembelajaran bisa dikondisikan, 4. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari. Bab 1 itu ada konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran secara etimologis dapat berarti perantara atau pengantar pesan-pesan pembelajaran. Menurut Hamalik, media pembelajaran adalah semua hal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran. Bab 2 yaitu konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran secara etimologis dapat berarti perantara atau pengantar pesan-pesan pembelajaran. Menurut Hamalik, media pembelajaran adalah semua hal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan orang yang sedang belajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Multimedia terdapat penggabungan antara media audio, visual, slide, bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lain. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. Sistem pembelajaran multimedia merupakan teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video yang diintegrasikan dalam penyajian materi yang diajarkan pada siswa. Dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis multimedia dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat menambah motivasi siswa selama proses belajar mengajar berlangsung yang dapat mendorong penyerapan materi menjadi lebih optimal. Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran ialah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihannya, multimedia bersifat interaktif dan fleksibel, memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan mengontrol. Kelemahannya, hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan, memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal, memerlukan peralatan minimal prosesor, memori, kartu grafis, dan monitor. Sejarah mengenai hadirnya multimedia pembelajaran ialah merupakan perkembangan atau inovasi dari media-media sebelumnya dan merupakan gabungan dari media-media yang ada sebelumnya. Syarat yang harus dipenuhi dalam multimedia pendidikan adalah berbagai berikut, yaitu ada pengoperasian yang mudah dapat familiar atau user-friendly, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Sistem pembelajaran yang mandiri, dalam arti multimedia ini dapat difungsikan secara mandiri tanpa membutuhkan penjelasan terperinci oleh guru, sehingga aman dan mudah dipakai di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, dalam
Di dalam buku strategi pembelajaran sekolah berstandar internasional dan nasional yang mengutip terdapat dari Simon dan Thompson, yakni ada 3 jenis, yaitu ada software multimedia, fungsional design, physical design, dan logical design. Tipe ini memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Selanjutnya ada penyusunan materi software. Multimedia dibagi menjadi 2, yaitu ada materi disusun pada setiap frame atau screen mapping. Screen siapkan naskah materi. Setelah naskah materi pembelajaran ditampilkan, langkah berikutnya memasukkan materi ke dalam komputer dengan menggunakan bahasa komputer. Selanjutnya ada hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard E. Meyer menunjukkan bahwa anak didik kita memiliki potensi belajar yang berbeda-beda. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Bab 3-nya ada bentuk pengembangan multimedia yang terdiri dari teks, grafik, video, audio, animasi. Masing-masing bentuk tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Bentuk-bentuk pengembangan multimedia tersebut digunakan dengan kebutuhan yang diperlukan. Teks mempunyai peranan penting dalam komunikasi dan aplikasi multimedia, karena tanpa teks, informasi atau materi pembelajaran yang ingin disampaikan mungkin terjadi salah interpretasi. Yaitu adalah selanjutnya ada grafik memainkan peranan penting dalam multimedia. Di antaranya digunakan untuk menerangkan suatu konsep yang tidak dapat atau sulit diterangkan oleh teks. Terus selanjutnya ada video. Video merupakan cara yang menarik untuk menyalurkan informasi kepada pengguna. Video merupakan media paling bermakna dibandingkan media lain seperti grafik, audio, dan sebagainya. Selanjutnya ada audio. Audio itu merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pemakai dapat mendengar suara suatu kata dengan tepat. Selanjutnya ada animasi. Animasi adalah daya tarik utama di dalam program multimedia interaktif. Animasi itu mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sukar dijelaskan dengan media lain. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilan yang menarik dan cacing akan memotivasi pengguna untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Cukup penjelasan analisis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.